Selamat datang kembali di e-auto channel. Dan di video kali ini adalah owning experience. Selama 1 tahun pakai Toyota Kijang Innova tipe G Matic tahun 2020. Daripada buang-buang waktu, yuk langsung kita mulai aja. Ya, jadi ini mobil dibeli untuk menggantikan, sebetulnya menggantikan dua mobil sih. Yang pertama HR-V tipe E tahun 2015 warna hitam ya, sama Mercedes-Benz C200 tahun 2010 yang Avantgarde warna putih. Tapi sebetulnya lebih tepatnya ini jadi penggantinya HR-V sih, karena ditukar tambahnya sama HR-V. Kalau Mercy itu dijual lewat pembeli, jadi dibeli sama orang. Oke, jadi sedikit cerita, awalnya tuh ini mobil dibeli setahun yang lalu, tepatnya bulan November 2024 ya. Itu di mobil 88 Paster atau OLX mobil Paster yang di bawah Jalan Layang Pasopati ya. Awalnya tuh sempat kepikiran mau ganti ke CR-V Turbo tahun 2018 yang Prestige. Cuma karena duitnya belum cukup ya, jadinya ya udah ini aja, dan ternyata di luar ekspektasi. Kenapa? Di luar ekspektasi karena ini mobil bener-bener ideal banget buat keluarga saya sehari-hari. Bisa muat banyak, ngangkut-ngangkut orang juga pernah ya, tentunya ngangkut keluarga keluar kota dan lain-lain. Jadi ini ideal lah gantinya ini ya, walaupun ini tipe G ya, bisa kita lihat nih tipe G. Sempat kepikiran mau ngambil yang V juga, tapi ya uangnya juga nggak cukup, jadi ya udahlah, mending beli Innova sekalian yang tipe G aja deh, biar ya yang penting dapat Innova gitu. Dan kebetulan keluarga juga punya, sebetulnya nenek ya tepatnya, itu punya Innova juga, dan udah pernah tayang juga videonya di channel ini. Itu warna putih tahun 2019, itu tangan pertama dari baru itu ya. Kalau ini kan second hand belinya. Dan sekarang kita lihat kondisinya aja dulu nih, sama apa aja yang udah pengalaman, yang udah diperbaiki maksudnya, atau ada yang diubah. Oke, yang pertama di eksterior dulu deh. Ini nih, bumper udah pernah cat waktu itu, kena kena batu kalau nggak salah, jadinya agak longgar. Ini udah diperbaiki dan udah dicat ulang, jadi ini catnya udah nggak ori lagi. Terus pernah juga waktu itu ban serepnya turun karena ini bannya pentilnya putus tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Itu yang kedua. Tapi sisanya di eksterior nggak ada masalah lagi sih. Ini paling minusnya ini nih, banyak yang ini baret sih nih. Waktu itu dibawa ke BSD, nggak tahu nabrak apa, senggol ya, jadi gini. Bukan baret sih, ini agak penyok dikit. Sama lampu rem yang di sini mati nih, ini harus di repair, tapi untung yang di sini masih nyala. Sisanya nggak ada yang di utak-atik sih, nggak ada yang diubah juga, karena keluarga saya pengennya standar gini aja mobilnya. Standar gini lebih enak sih. Sekarang kita lihat ke dalamnya yuk. Ini kuncinya ya, kehilangan dari mobil sebelumnya sih, udah pakai fitur keyless entry, tapi ini jadi enggak, jadi malah jadi pakai kunci biasa. Ini alarm gue bunyiin lagi karena keluarga sebenarnya butuh pakai alarm, jadi ya udah gue dipakein lagi alarmnya. Tuh. Di dalam sebetulnya nggak ada yang gue ubah sih, masih standar-standar aja. Karena sekali lagi tadi keluarga pengennya tuh mobilnya standar, jadi joknya nggak diapa-apain. Cuma minusnya ini nih, tuh udah kotor ya. Pengen sih di retrim ulang, cuma sayang. Ini juga masih bagus nih setirnya tuh, kulit jeruknya juga ya masih standar lah. Nih door trimnya juga, cuma ini nih minusnya tuh, nggak ada yang diubah sama sekali. Terus kita lihat odometernya nih. Ini odometernya 67.000. Ini juga saya bingung ya,
average fuel ekonominya 12:2 ini. Saya juga gak ngerti, ini mungkin karena pemilik sebelumnya kali ya pakainya nggak terlalu sering, jadinya average fuel ekonominya bisa segini. Mantap loh untuk sebuah Innova. Ini range 39 lagi, ini bensinnya udah mau habis karena belum diisi bensinnya. Oke, setir gak ada yang diubah sama sekali. Head unit juga gak saya ubah. Jadi tetap masih standar aja gini. Cuma minus kamera mundur aja sih. Kalau ini kan karena ini tipe G. AC juga nggak ada yang diubah semua. Tentunya ini yang Matic ya. Kalau yang punya nenek gue kan manual. Sama ini nih. Ini masih plastikan loh ini. Dari awal beli juga. Tuh. Berarti owner sebelumnya bener-bener apik ini. Nggak mau ngebuka ini. Mungkin biar nggak gampang kotor kali ya. Ini saya juga sampai nggak mau nih buka ini. Plastik di sun visornya ini. Kita matiin lagi. Tuh. Masih standar. Semua di belakang juga tuh masih standar, nggak ada yang gua ubah. Cuma nanti pengen aja sih rencana joknya mau di retrim gitu ya, biar gak gampang kotor. Paling yang dirubah ini sih tuh, dikasih karpet tambahan nih biar nggak ngotorin karpet aslinya. Terus juga ini tadi barusan ngeliat odometernya itu 67.000. Sebetulnya gue selama pakai mobil ini nggak pernah keluar kota yang jauh-jauh amat ya. Paling jauh tuh cuma ke BSD Tangerang, cuma ke Gias doang nih. 67.000 nih. Ada juga nih rekor olinya nih waktu itu di Sunda Motor. Tuh. Ini kembali berikutnya di 69.000 kilo. Ini juga tisu-tisu nih buat di mobil lumayan lah. Ini USB kalau misalkan HP gue nggak ada kuota ya, jadi disediain USB lah. Biar kalau HP nggak ada kuota pakai USB bisa denger lagu-lagu. Pengharum juga ini Little Trees. Dan keracunan juga, pengen ganti spion tengah auto dimming cuma nggak ada uangnya lah, jadi nanti aja. Sama ini nih lampu ambient light yang tipe V nih, pengen sebetulnya cuma harus izin dulu dan nggak ada duitnya juga. Jadi ya udah nggak apa-apa, mending standar aja sih. Sebetulnya standar juga udah cukup bagi gua. Tuh. Nih terus cuma sebenarnya udah habis. Tapi pakai pengharum yang tempelan doang sebetulnya sekarang, Stella, tapi ditaruh di sana. Terus juga ini mobil nggak ada immobilizernya sih, kekurangannya nih. Apa mungkin dari kalian ada rekomendasi gitu loh, part-part buat immobilizer yang bisa dipasang buat mobil ini, karena ini mobil nggak ada immobilizernya sih. Terus juga mesin aman-aman aja kok, nggak rewel, nggak apa, selama pemakaian setahun dari November 2024. Lampu juga ya masih bisa dibilang berfungsi dengan baik. Oke, jadi mungkin segini aja kali ya untuk owning experience mobil saya ini nih, Innova Reborn tipe G tahun 2020. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oh ya, saya ini syuting pakai HP saya lagi ya, karena udah lumayan nih free memorinya nih, jadi bisa dipakai buat rekam video, tapi nggak bisa lama-lama sih, takut tiba-tiba penuh juga. Oh ya bentar, sebelum nutup ya, ada yang kelupaan. Ini gue baru nggak juga nih. Ini aslinya di kebanyakan Innova tuh ada kayak semacam kode buat rangka, ngeliat rangkanya gitu, informasi tentang rangka mobil lah dari dia Toyota. Tapi ini kayaknya nggak ada deh, ini udah dicopot nih sama owner sebelumnya mungkin. Ya itu aja sih. Ya jadi itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, tambahan waktu itu juga udah balik username ya ini. Tepat pas mobil ini 5 tahun sih ganti username-nya. Sama waktu itu pengalaman pernah akinya soak.
itu pas baru beberapa minggu beli akinya langsung soak. Nggak tahu kenapa sama dealernya gak diganti dulu akinya ya. Pas mau beli tiba-tiba keburu soak, terus udah gitu ya udah diganti akinya, dan sampai sekarang alhamdulillah akinya masih kuat kok. Dan itu aja sih tambahannya. Ya, sama tambahan satu lagi deh. Ini tuh mobil dibeli tahun 2024 akhir ya, bulan November. Kan sekarang udah tahun 2026 ya, jadi terhitung masih setahun sih. Dan waktu mobil ini dibeli itu harganya masih di sekitaran 273 juta ya itu ya. Dan kebetulan soal mobil ini, sebetulnya saya ini nyari di OLX awalnya ya. Saya ditugaskan buat nyari mobil buat gantiin sih. Ini kan gantinya HR-V ya, penggantinya HR-V, jadi buat gantiin HR-V, dan kebetulan Mercy udah laku, dan ya akhirnya langsung ketemulah mobil ini. Awalnya mau si CR-V turbo, cuma karena ya si CR-V turbo kan SUV gitu ya, lebih mewah dan ya pasti harganya juga lebih mahal. Jadi ya udah pada ngerunding semuanya keluarga, dan akhirnya keputusannya jodohnya ternyata ini. Ya walaupun banyak kekurangannya sih, banyak minusnya dibanding dengan mobil sebelumnya, tapi tetap walaupun banyak minusnya saya bangga dengan mobil ini. Tuh. Tambah lagi mobil ini juga standar ya, nggak ada yang diotak-atik, dan AC-nya juga masih dingin loh ini mobil. Toyota tuh entah kenapa ya AC-nya tuh selalu dingin. Dan sama satu lagi kan nenek juga punya ya mobil kayak gini, jadinya beli aja, kenapa nggak beli aja gitu mobil kayak gini lagi tapi matic. Jadi biar ngasihin juga, dan nenek juga sama-sama tipe G sih mobilnya, jadi ya bisa menilai ya apa bedanya. Oke, jadi segitu aja tambahannya, udah nggak ada lagi yang ditambah deh, udah cukup aja ya videonya.